Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan membahas mengenai kota Banjarmasin karena pas momennya kebetulan di Banjarmasin sekarang ini lagi musim penghujan dan saya juga tergelitik dengan membaca berita di ada Banjarmasin yang di situ oleh para ahli diprediksi bahwa Banjarmasin akan tenggelam pada tahun 2050. Jadi di sini pertama-tama harus kita ketahui bahwa kota Banjarmasin itu mempunyai ketinggian tanah 0,16 meter di bawah permukaan laut. Jadi hampir seluruh wilayah Banjarmasin itu digenangi air saat pasang. Hal ini bisa diartikan bahwa kota Banjarmasin itu sebenarnya sudah tenggelam sejak awal dia didirikan, dan masyarakatnya sudah punya kearifan lokal untuk memutuskan membangun suatu peradaban di atas air. Makanya rumah-rumah tradisional didirikan di atas tiang-tiang tinggi ataupun dibiarkan mengapung seperti rakit yang oleh masyarakat lokal disebut sebagai lanting. Masyarakat asli Banjarmasin itu tidak menguruk tanah untuk mendirikan bangunan, tetapi menajakkan tiang-tiang rumah dan membiarkan air mengalir di sela-selanya. Demikian juga dalam pembuat jalan, yaitu membuat titian, sedangkan jalan itu adalah sungai. Jadi masyarakat asli Banjarmasin dahulu telah beradaptasi dengan kondisi alamnya dengan menyelaraskan, bukan malah menaklukkan alamnya. Alhamdulillah, Tuhan pun seperti memberkati masyarakat Banjarmasin karena Tuhan juga telah menciptakan kayu ulin yang kuat dan tahan air di daerah Kalimantan. Jadi arti pembangunan infrastruktur di masyarakat Banjarmasin itu seharusnya juga berbeda dengan masyarakat darat. Bukannya jembatan, tapi disebut terusan. Bukan pengurukan dengan tanah, tapi pengerukan sungai dan pelebaran sungai. Bukan menggunakan alat transportasi darat seperti mobil, kendaraan maupun yang lainnya, tapi masyarakat Banjarmasin dahulu menggunakan alat transportasi, menggunakan cukung ataupun perahu. Tapi dewasa ini dan kenyataan sekarang ini, hal itu hanya diketahui oleh sebagian kecil penduduk Indonesia. Meskipun nama Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan di situ adalah kota yang paling dekat dengan Pulau Jawa, tetapi para pengambil kebijakan di tingkat pusat kurang akan pemahaman dan kurang mengerti akan keunikan geografis serta kearifan lokal dari masyarakat Banjarmasin, sehingga menyebabkan arah pembangunan Banjarmasin selanjutnya mirip seperti dengan Jawa yang berkonsep kedarat-daratan. Perlu kita ketahui bahwa di Jawa itu sungai adalah saluran pembuangan atau sesuatu yang dianggap kotor, maka itu mayoritas bangunan-bangunan yang ada di Jawa itu membelakangi sungai. Kebalikannya dengan Banjarmasin yang bangunan aslinya malah menghadap ke sungai.
budaya sungai di Banjarmasin juga mulai bergeser. Hal ini kemungkinan bisa ditengarai dengan bergesernya transportasi kota ke arah transportasi darat. Bangunan perumahan yang berkonsep bangunan di tanah padat dan penyumbatan serta pengerukan sungai tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Apalagi hal ini diperparah dengan timbulnya pandangan dari masyarakat bahwa budaya sungai tidak higienis dan tidak modern. Bergesernya budaya sungai ke budaya darat ini pula yang bisa menyebabkan kekacauan dan kesemrawutan seperti yang ada di Banjarmasin. Lahan di Banjarmasin bukannya mudah didapat karena biaya dan keterbatasan titik kembang kota. Pembangunannya yang di wilayah rawa-rawa itu pastinya lebih sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Apabila menimbun tanah rawa dengan tanah di situ juga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, karena bila tidak diatur dan dibatasi akan mengurangi tempat untuk resapan air. Jadi dari penjelasan ini kita sekarang bisa melihat ke ibu kota, khususnya di Jakarta, karena di sana selalu dihantui akan banjir dan tenggelamnya kota karena pemanasan global. Hal ini disebabkan karena penyedotan air tanah dan juga abrasi dari air laut. Kita harus sadar bahwa biaya yang dibuang untuk menanggulangi banjir itu sangat amat mahal dan penduduknya merasa tidak ada perbaikan atau tidak ada gunanya dalam mengatasi banjir. Ada baiknya kita juga berkaca dari sejarah, yaitu dari negeri Belanda yang tanahnya juga di bawah permukaan laut. Sudah ratusan tahun penduduk Belanda itu berjuang melawan banjir dengan pembangunan kanal-kanal seperti sistem drainasi maupun bendungan. Akan tetapi bukan berarti masalah banjir di Belanda itu selesai, karena setiap dibangun suatu infrastruktur, di situ alam juga membuat pola dan caranya sendiri, sehingga perang melawan banjir itu seperti tidak ada habisnya. Alangkah baiknya kita belajar mengenai apa yang dilakukan oleh masyarakat Banjarmasin tempo dulu. Kearifan lokal dari masyarakat Banjarmasin tempo dulu harus kita lestarikan, karena masyarakat Banjarmasin tempo dulu tidak berperang melawan alam, tetapi di situ masyarakat Banjarmasin tempo dulu justru malah menyelaraskan dengan alam untuk menanggulangi banjir. Jadi dengan kearifan lokal itu bukannya kita menghadang air dan banjir, tetapi di situ justru kita membiarkan air menggenangi kota dan mulai beradaptasi dengan air tersebut. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan dan kita bisa belajar bahwa sebenarnya solusi untuk mengatasi banjir yang ada di Banjarmasin itu kita bisa belajar dari masyarakat tempo dulu, karena justru dengan kearifan lokal masyarakat tempo dulu di situ tidak ada masalah banjir dan masyarakat tidak takut dengan air. Jadi masyarakat di situ justru malah menyadari bahwa air itu bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Kita harus ingat bahwa dengan moto
Banjarmasin adalah kota 1000 sungai, di situ bisa menjadikan kita untuk kembali ke kearifan lokal tempo dulu. Kita tidak perlu menyewa para ahli maupun konsultan, tapi kita bisa menilik dari sejarah, dari kearifan lokal yang ada. Tinggal kemauan kita bersama, tinggal keseriusan pemerintah untuk meneruskan program-program yang telah ada, juga dengan melihat sejarah dan kearifan lokal yang ada. Semoga dengan video singkat ini apa yang kita khawatirkan mengenai tenggelamnya Banjarmasin di situ tidak akan terwujud selama kita mau terus belajar dan menyelaraskan dengan alam. Kita pun akan berdamai dengan alam. Sekian dulu isi video dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Salam kesadaran Nusantara, salam damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.